Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati saudara dan saya. Saat ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memang selayaknya setiap kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus, ya. Orang akan menjadi saksi Tuhan Yesus kalau dia merasakan kehebatan karya Yesus dalam hidupnya. Dan orang akan menjadi saksi Tuhan Yesus kalau Roh Kudus turun atasnya. Karena Roh Kudus itu salah satu cara Tuhan untuk menolong, membimbing, memampukan orang tersebut menjadi saksi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus nggak turun atas kita, kita tidak punya kuasa. Tetapi kalau Roh Kudus turun, kita diberi kuasa. Kenapa Tuhan kasih kita kuasa? Karena jujur saja kita sebagai manusia itu cenderung dikuasai uang, seolah-olah kalau nggak punya uang mati, saudaraku. Dikuasai kedudukan, pangkat, dikuasai keluarga, dikuasai agama, ya, dikuasai oleh banyak kuasa yang hendak menguasai kita, termasuk iblis hendak menguasai kita. Ya, oleh karena itu saudaraku, cara Tuhan supaya kita punya kuasa atas segala sesuatu dan tidak lagi dikuasai oleh hal-hal tersebut adalah Dia mengaruniakan kepada setiap kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini juga melenyapkan kita dari rasa takut. Jujur saja, saya dulu mau menjadi orang Kristen itu takut sekali, saudara. Makanya cukup lama saya untuk mengambil keputusan menjadi orang percaya. Ya, hampir 2 tahun. Kalau minggu saya ke gereja, kalau hari Jumat saya tetap ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa itu saya lakukan? Karena hati saya menimbang-nimbang. Ya, saya tahu risikonya. Kalau saya ikut Yesus, saya pasti akan terbuang dari keluarga. Saya akan dimusuhi. Saya tidak lagi diakui sebagai anak. Dan juga saya akan dimusuhi teman-teman. Itu yang akan terjadi dalam hidup saya. Karena itu saya menimbang-nimbang. Tapi heran ketika saya bertanya, Yesus, kalau Engkau memang Tuhan, yakinkanlah saya, kuatkan saya. Dan di situ saya dijamah, saya merasakan kehadirannya, dan saya dilepaskan dari rasa takut, saudaraku. Tidak lagi takut untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Justru yang dulu menakutkan saya takut dibuang keluarga, saya takut dimusuhin teman. Saudara, itu dilepaskan, saudara. Ya, saya cari keluarga saya bersaksi kepada mereka, saya cerita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat, bukan salah satunya juru selamat. Kalau tidak percaya binasa, begitu saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, satu hal, memang Tuhan itu sungguh ajaib. Roh Kudus ini dilambangkan sebagai api, ya. Karena itu waktu murid-muridnya berdoa di Kisah Rasul 2, turunlah seperti lidah-lidah api atas mereka. Dan mereka bangkit, mereka bersemangat, mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka berkhotbah,
3.000 orang bertobat. Nah saudaraku, itu sebabnya Roh Kudus itu dilambangkan sebagai api. Artinya orang yang dikuasai Roh Kudus itu memiliki semangat Kristen yang tinggi, semangat untuk mengasihi Tuhan, semangat untuk belajar Alkitab. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus turun atas kita, kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Ya, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau cari tahu, kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dulu saudara, waktu saya menjadi orang Kristen, baru beberapa bulan, saya berpikir bahwa saya pindah agama, dari agama Islam ke agama Kristen, begitu saudara. Tetapi ketika haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran melanda saya banyak belajar ya, berdoa, belajar, bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Yang tidak saya mengerti, saya bertanya. Nah saudaraku, dari hal itulah saya mulai mengerti. Ternyata Yesus datang ke dunia itu tidak membuat agama, tapi dia menawarkan hidup kekal kepada setiap orang. Ya, dia menawarkan hidup kekal. Setiap kita bakal mati, saudara. Entah kapan kita akan meninggal, tapi pasti kematian adalah satu hal yang pasti akan kita jalani, saudaraku. Nah, pada waktu kita mati, di sana tersedia hidup kekal dan mati kekal, yang lazim disebut orang surga dan neraka. Saya percaya setiap saudara ingin dapat hidup kekal. Kalau saudara ingin dapat hidup kekal, ya harus terima Yesus, karena itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, kata beban berat di sana itu bukan masalah hidup, saudaraku, tapi adalah dosa. Dosa merupakan beban yang terberat dalam hidup manusia, karena upah dosa itu maut. Dan dosa yang kita perbuat tidak bisa kita tebus dengan perbuatan baik, amal soleh, tidak. Ya, tetapi dosa yang kita jalani itu hanya bisa ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap saudara dan saya, supaya saudara tidak binasa, dan itulah yang ditawarkan. Saudara, Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 tadi itu merupakan karya Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kita orang percaya. Ketika saya menerima Yesus, benar terjadi. Keluarga saya tidak bisa menerima saya. Orang tua saya membuang saya, tidak lagi saya diakuin sebagai anak. Saudara-saudara saya memusuhi saya, teman-teman saya menjauhi saya. Ya, karena saya dianggap orang kafir, saudaraku. Ya, murtad gitu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi satu hal yang sangat luar biasa, yang tadinya saya takut, tapi ketika Roh Kudus turun atas saya, tidak ada lagi rasa takut. Justru saya berani bersaksi kepada mereka, dan saya dilepaskan dari rasa takut itu, ya saudaraku. Tidak lagi takut bersaksi, tidak lagi takut menghadapi masalah, ya, tidak lagi takut menghadapi apapun yang harus saya hadapi. Bahkan kematian pun saya tidak takut. Itulah karya Roh Kudus yang sangat luar biasa dalam hidup kita manusia, sehingga kita menjadi orang yang tidak biasa-biasa, saudara. Ya, jadi orang yang luar biasa, karena kita berbeda dengan mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu membebaskan kita dari rasa takut. Ya, justru kita tidak dikuasai, ya, tetapi kita menguasai apapun yang dulunya berusaha menguasai kita. Kita kuasai, kita diberi kuasa, saudaraku. Ya, nah kita mau jadi saksi, saudara.
Banyak orang seringkali dapat kesempatan untuk bersaksi tapi tidak berani bersaksi. Suatu kali saya melayani di daerah Tangerang, di sebuah ruko di tingkat atas, tingkat 3, saudaraku. Selesai saya melayani, saudaraku, saya turun ke bawah hendak pulang. Di bawah dihantarlah seorang gadis yang kesurupan, saudara, kemasukan setan. Mereka menggotong dan mereka berkata, "Pak Pendeta, tolong orang ini." "Kenapa?" Saya bilang, "Ini kelihatannya kesurupan, Pak. Ngamuk-ngamuk terus gitu. Ngegereng-gereng gitu kayak harimau," saudara. Lalu saya bilang, "Ya taruh aja situ, pegangin." Lalu saya bilang begini, "Hei, siapa kamu?" Dia cuman ngeliatin saya. Saya bilang, "Hei, siapa kamu?" Dia tidak menjawab, cuman Ya, saya pikir-pikir buat apalah dialog sama setan. Langsung saya hardik, "Dalam nama Yesus, keluar kau, setan! Keluar, jangan kembali lagi. Dalam nama Yesus, keluar!" Anak itu langsung pingsan. Ya, saudara. Lalu orang bertanya, "Ini gimana nih, Pak? Kenapa nih, Pak? Oh, pingsan?" Biarin. Biasanya orang kalau kesurupan energinya tersedot oleh si setan, saudaraku. Lemes dia, saudaraku. Ya. Nah, kenapa? Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama. Ya, yang di langit, di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut dalam nama Yesus. Saudara, kita punya modal Yesus. Ya. Yesus itu Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja, satu-satunya juru selamat. Kalau dia dibilang nabi, dia satu-satunya nabi yang masih hidup sampai sekarang. Kenapa orang Kristen membuat acara Natal setiap tahun? Saudara tahu? Natal itu bukan tradisi, saudaraku. Kalau saudara mau hayati, Natal itu sebetulnya adalah hari ulang tahun kelahiran Yesus, ya. Sampai sekarang Yesus masih diulang tahunin. Kenapa, saudara? Karena dia hidup. Karena Yesus itu hidup, setiap orang yang menerima dia, maka orang tersebut akan dirubah. Mulai dari hatinya, dirubah. Dia boleh memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mempermuliakan nama Tuhan. Itulah perubahan yang Tuhan buat. Makanya siapa di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika saya menerima Yesus, saudara, setiap waktu, setiap saat, hati saya dipenuhi dengan pujian bagi kemuliaan namanya. Ya, saudara. Hati saya penuh dengan pujian dan selalu ingat Tuhan. Apapun yang saya lakukan, saya selalu ingat Tuhan, memandang kepada Tuhan. Boleh atau tidak boleh, saya selalu memandang kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang yang pernah mengalami keberhasilan dalam hidup, Tuhan melatih saya supaya motivasi-motivasi yang saya jalani di dalam hidup tidak lagi seperti kehidupan yang lama. Dulu saya, saudaraku, masih muda. Cita-citanya cuma kepengen jadi orang kaya dan yang terkenal. Itu saya, saudara. Modal saya cuma bermain musik. Dari kecil saya hobi main musik. Saya bisa main keyboard, saya bisa main piano, saya bisa main bass, saya bisa main gitar, saya bisa main drum. Saya bisa main gamelan Bali, saya bisa main gamelan Jawa. Saking senangnya musik, alat musik apapun saya pelajari. Itu modal saya. Lewat modal itu saya ingin jadi orang terkenal. Tapi cara Tuhan berbeda membuat saya terkenal. Ya, saya tiba-tiba tahun 72 diminta untuk main film. Mendapatkan peran utama langsung, ya. Dari sekian banyak peserta yang diuji, ternyata saya yang lulus. Saudara, dapat peran utama. Judul filmnya
aku tak berdosa, padahal saya ini orang berdosa. Banyak dosa yang saya buat, melawan orang tua, berbohong. Ya saudaraku, ada banyak dosa yang saya buat. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan angkat saya lewat film. Dari film ke film. Akhirnya tahun 77 saya membintangi film Ali Topan Anak Jalanan. Film yang digandrungi oleh remaja-remaja dan banyak orang yang senang nonton film itu. Dibilang sukses, membuat nama saya melambung menjadi nama yang terkenal. Otomatis saudaraku, honornya juga melambung. Itu saya jalani tahun 77. Hebatnya tahun 77 saya diangkat Tuhan dalam berbagai bidang. Saya kerja sama Chrisye, di mana Chrisye membuat album Sabda Alam. Nah saudaraku, nama saya pun menjadi terkenal, Chrisye pun menjadi terkenal karena album itu sukses. Tahun 77 saya kerjasama sama Guru Soekarno Putra membuat grup Suara Mahardika, dan itu pun sukses. Tahun 77 saya mengikuti lomba cipta lagu remaja se-Jabotabek dan saya juara 1. Wow, dalam berbagai bidang saya sukses, nama saya terkenal, membuat saya menjadi kaya sesuai dengan cita-cita saya. Ya, tidak pernah cari uang, tapi dicari uang. Setiap ada telepon masuk, ada tawaran ini, tawaran itu mendatangkan uang. Masih lajang, belum menikah, belum punya pasangan hidup, nama terkenal, uang banyak. Tidak pernah cari cewek, dicari cewek, saudara. Pekerjaan saya ya foya-foya, pergi ke Singapura, ke Hong Kong, pulang pergi, ya foya-foya dengan uang yang banyak, saudara. Wah, rasanya senang, berhasil, banyak pujian saya terima. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hidup yang paling indah dalam hidup saya adalah momen ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangan kasih-Nya kepada saya untuk menerima Dia. Dan ketika saya menjadi orang percaya kepadanya, saya merasakan ada satu harta yang tidak pernah bisa dibeli oleh manusia. Apa itu? Rasa damai di hati, tenang, dan punya jaminan pasti masuk surga. Wow, karena dosa kita ditebus, diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus itu dikenal sebagai juru selamat. Ketika malaikat menghampiri Maria, malaikat berkata, "Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Yang artinya meskipun Maria itu diangkat Tuhan sebagai ibunya, tapi dia tidak boleh memberi nama anak itu sesuai dengan kehendak hatinya. Misalnya dikasih nama Udin, Amir, Joni, tidak boleh. Harus dikasih nama Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus itu dalam bahasa Indonesia artinya juru selamat. Jadi memang Yesus datang ke dunia, misinya untuk menyelamatkan setiap manusia. Dia tidak membawa agama. Ya. Oleh sebab itu selama masih ada waktu, mari saudara, terimalah Dia, percaya kepadanya. Maka engkau akan diselamatkan, dosamu ditebus, engkau diampuni, engkau dapat jaminan pasti ke sorga. Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa." Ya, itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada kita untuk memanggil Allah itu dengan panggilan Bapa. Ya, Dia menjadi Bapa kita.
Dan Bapa kita itu alamatnya jelas, Bapa kami yang di surga. Itu sebabnya kalau saudara membaca berita-berita duka cita di koran, di majalah, ya, kalau ada orang Kristen yang meninggal, bunyinya pasti begini: telah pulang ke rumah Bapa di surga. Alamatnya jelas, saudara. Bapa kita itu di surga. Makanya kalau kita pulang, kita akan kembali ke surga. Nah, saudaraku, jelas sekali ya, saudaraku, ya. Jadi tidak ada kata mudah-mudahan atau semoga, karena semoga itu artinya semua mogok dan gagal. Ya, jadi ada kepastian masuk surga. Kecuali Bapak Yohanes ini semasa hidupnya belum bertobat, karena harus bertobat. Yohanes berseru-seru dan dia berkata, Yohanes Pembaptis berseru-seru, ya, kampak sudah tersedia di akar pohon, pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Karena itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yesus pun berkata demikian, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, bertobatlah. Orang tidak akan bisa bertobat tanpa kuasa Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan orang bahwa dirinya najis, kotor, penuh dengan cacat celah, ya, seperti sampah yang tidak ada gunanya. Tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperoleh keselamatan melalui kedatangan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, pasca Yesus mati disalibkan, murid-muridnya ada dalam sebuah ruangan yang mereka kunci karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Murid-murid ini, saudara, hidup bersama-sama dengan Yesus cukup lama, 3,5 tahun. Setiap hari hidup bersama dengan Yesus. Kalau soal mujizat, mereka mungkin sudah biasa melihat orang mati dibangkitkan. Bahkan Lazarus yang sudah di dalam kubur 4 hari, berarti sudah busuk, dibangkitkan oleh Yesus, saudaraku, ya. Orang mati dibangkitkan, sakit kusta ditahirkan, orang buta dicelikkan, orang lumpuh dibuatnya berjalan, waktu lapar diberi makan, sampai lebih-lebih 12 bakul, badai dihentikan, dihardik menjadi teduh. Mereka semua menyaksikan, saudara, hidup bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Tapi ketika Yesus mati, mereka hidup dalam ketakutan, dikuasai oleh ketakutan. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, Kisah Rasul 2, mereka tidak lagi takut. Mereka bersaksi, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau zaman sekarang 3.000 yang khotbah, cuma 1 yang tobat. Karena khotbahnya takut, saudara. Jangan takut, sampaikan kebenaran. Kita tidak perlu menjelekkan agama orang. Kebenaran adalah kebenaran, ya, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, kita hidup harus punya misi. Kalau kita nggak punya misi, kita mati, saudara. Nah, saudaraku, jadi karya Yesus yang luar biasa adalah di mana setiap orang percaya mendapatkan karunia Roh Kudus yang membuat mereka punya kuasa untuk mengusir segala sesuatu. Pernyataan Tuhan ini disampaikan ketika murid-murid dan orang banyak berjumpa dengan Yesus di satu tempat. Lalu mereka berkata begini, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Mereka minta dipulihkan. Kenapa? Karena Israel pada waktu itu situasinya sedang dijajah oleh bangsa Roma. Kalau kita tinggal di sebuah negara yang terjajah,
pasti situasinya tidak enak. Sama seperti saat ini, kita sedang dijajah oleh COVID, saudaraku. Di mana-mana orang ketakutan, ya, takut mati, takut ini, takut itu, banyak, saudaraku, ya. Ekonomi morat-marit, rasanya tidak enak, saudaraku, ya. Maka itu mereka meminta supaya dipulihkan, saudaraku, ya. Saudaraku, manusia itu memiliki kecenderungan untuk hidup nyaman, ya. Makanya mereka takut bersaksi, karena kalau bersaksi nanti menyinggung perasaan orang, ya. Kalau bisa hidup itu jangan mengganggu orang, dan kalau bisa jangan diganggu, begitu, saudara. Sehingga muncullah istilah toleransi. Saudara, sebagai manusia kita harus bertoleransi, apalagi orang Kristen harus bertoleransi kepada sesama. Tapi untuk kepercayaan tidak bisa kita toleransi. Kalau kita tahu kita benar, kenapa kita tidak sampaikan? Meskipun orang itu tersinggung. Seringkali ketika kita memberitakan Injil, kita dianggap kristenisasi. Sebetulnya kita ketika menginjil, menyampaikan kabar baik, bukan kristenisasi. Tapi yang kita kabarkan adalah selamatisasi. Supaya orang itu juga menerima sang juru selamat, dan dia juga mendapatkan kepastian untuk diselamatkan. Begitu, saudaraku, ya. Itu motivasinya. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang penting jangan menjelekkan, ya. Tidak perlu dijelekkan. Sampaikan kebenaran. Buka ayatnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan orang harus dirubah. Karena itu Roh Kudus itu merubah seseorang. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita dirubah. Mulai dari hati kita. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Kita punya hati yang peduli kepada orang lain. Saya dulu, saudaraku, selalu kalau doa pagi, firman Tuhan menjadi rema di hati saya. Remanya apa? Pergilah ke penjara, pergilah ke rumah sakit, layani mereka yang ada di penjara dan di rumah sakit. Karena itu saya bertahun-tahun melayani di penjara dan di rumah sakit. Saudara, kalau saudara melayani di penjara dan di rumah sakit, dan di sana saudara dapat amplop, mujizat, saudaraku. Itu pelayanan yang membutuhkan korban tenaga, korban keuangan, korban waktu. Tetapi itu satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana saya melayani di penjara supaya orang mendengarkan firman? Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka kalau saya pergi ke penjara, saya upayakan untuk membawa nasi kotak. Kenapa, saudara? Karena orang di penjara itu setiap hari cuma makan kangkung, paling banter tambah tempe. Ketika mereka melihat ada nasi kotak masuk gereja, terbayang di pikiran mereka, wah, pasti di dalamnya ada ayam goreng, paling tidak ada telur, ada pisang, ada sayur mayur. Wah, nasinya pun pasti bersih, tidak seperti di penjara. Maka mereka berbondong-bondong masuk penjara, menunggu dapat bagian nasi kotak. Itulah kesempatan kita untuk menabur firman. Sampaikan kebenaran dengan baik, supaya mereka bertobat. Karena firman Tuhan katakan, iman bertumbuh dari pendengaran. Perdengarkan kebenaran kepada mereka, ya, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kalau saya melayani di rumah sakit, saya tidak berdoa pelan-pelan, saudaraku, ya. Misalnya kita hanya boleh berdoa untuk orang Kristen di satu bangsa yang isinya 4 atau 5 orang, saudaraku, ya. Dan kita hanya boleh berdoa untuk mereka. Saya berdoanya tidak pelan-pelan, saudara, ya. Tapi saya berdoanya dengan suara yang nyaring. Tujuannya supaya yang lain mendengar doa saya. Dan tidak jarang ketika mereka mendengar doa saya yang cukup
kencang, mereka dengar, mereka tertarik, dan mereka memanggil saya untuk minta didoakan juga. Padahal mereka bukan orang Kristen. Kita mulai mendoakan, kita mulai berbicara tentang Injil, keselamatan, ya saudaraku. Nah, itu cara yang saya lakukan pada waktu itu. Karena saya melakukannya dengan apa yang ada pada saya. Tidak heran kalau saya mengalami kebangkrutan. Ya, uang yang saya miliki saya pakai untuk pelayanan. Selama 8 tahun saya tidak punya apa-apa. Makan cukup-cukup saja. Dan itu standar. Kalau ada pakaian, makanan cukup, kata firman Tuhan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selama 8 tahun saya nggak punya apa-apa. Tapi saya tetap bertahan. Dan saya tahu kalau saya bisa bertahan itu karena Roh Kudus yang menguasai hati saya. Sehingga saya jalani hidup bersama dengan Tuhan. Dengan apa adanya, saudaraku. Ya, saya tidak pernah diundang gereja lalu saya tanya amplopnya berapa. Tidak, saudara. Beda waktu saya masih di dunia sana. Kalau ada orang meminta saya main film, nyanyi, atau membuat musik, selalu harus ada hitam di atas putih. Nilai nominalnya harus jelas. Harus ada DP yang saya terima. Tapi ketika saya ikut Tuhan, saya diundang selama ada waktu saya jalani. Seberapapun saya terima. Sebelum menjadi anak Tuhan, jadi bintang film dan orang terkenal, nilai-nilai yang saya terima, ya nilainya jutaan, saudara. Ketika saya melayani, kadang saya dikasih amplop, cukup saja untuk transport. Zaman itu saya terima 50.000, 30.000. Dan saya anggap itu adalah cara Tuhan memberi kepada saya melalui orang-orang yang mengundang saya. Saudara, jangan takut. Karena kita punya Tuhan, itu Tuhan yang hidup. Dan dia Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Jangan takut. Nah, itu saya jalani hidup. Sekarang sudah berjalan selama 40 tahun. Tuhan sangat memberkati hidup saya. Jasmani, rohani, berkelimpahan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan. Tuhan bawa saya keliling dunia, berbagai negara untuk menyampaikan Injil dan bersaksi. Ya, luar biasa, saudara. Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita dipanggilnya anak dan kita panggil dia sebagai Bapa. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa. Saudara, murid-murid ini, orang-orang yang percaya, mereka hidup tidak nyaman karena tinggal di sebuah bangsa yang terjajah. Itulah manusia. Manusia itu cenderung dikuasai oleh situasi. Kenapa? Karena keinginan daging. Pengen hidup nyaman. Tapi cara Tuhan berbeda. Ya, saya dari orang punya sampai enggak punya. Dimusuhi keluarga, dimusuhi teman-teman. Saudaraku, tetapi ada penghiburan yang Roh Kudus berikan. Tetap nyaman, tetap tenang. Karena Roh Tuhan bekerja, menguatkan, meneguhkan, menghiburkan saya. Setiap hari saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Belajar banyak firman Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan setiap saya berjumpa dengan teman-teman saya. Kalau mereka bertanya, wow, ini puji Tuhan buat saya. Ya, mereka nggak tanya aja, kadang-kadang saya pancing-pancing supaya mereka mengenal Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang rumah tangga. Kita sebagai bapak berubah. Dulu saya waktu belum kenal Tuhan, saya sering kali caci maki istri saya. Dengan kata-kata yang kotor, bahkan anak-anak saya. Ya,
kata-katanya kotor, saudaraku. Tetapi ketika Yesus ada di dalam saya, Roh Kudus mengubah hati saya jadi sangat sayang kepada istri saya dan sayang kepada anak-anak saya. Tidak pernah lagi ada kata-kata kotor keluar dari mulut saya. Itulah cara Roh Kudus mengubah, saudara. Ada rasa kasih yang sangat besar, sehingga kita menjadi saksi dalam sikap, tindakan, dan kelakuan. Saya menjadi orang yang beribadah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah itu masuk gereja, nyanyi-nyanyi, dengar firman, kasih kolekte, amin, pulang. Kalau ibadah seperti itu tidak ubahnya dengan agama lain, saudara. Yang ibadah itu masuk rumah ibadahnya, lalu sama-sama berdoa dan lain sebagainya, lalu pulang, selesai. Kalau bagi kekristenan, ibadah bukan seperti itu. Itu namanya pertemuan ibadah. Ibadah itu justru dalam sikap kita sehari-hari. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, ya, persembahkanlah tubuhmu, ya, hidup yang kudus, yang layak, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita orang Kristen itu adalah bagaimana kita berinteraksi di tengah masyarakat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang pegawai, bagaimana kita bertindak sebagai seorang pegawai yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang membuat atasan kita senang. Kalau kita menjadi direktur pun begitu, tidak mentang-mentang, tapi tetap rendah hati, saudaraku. Menjadi bapak rumah tangga pun nampak sekali bahwa kita sangat menyayangi istri dan anak-anak kita, sehingga kita menjadi saksi buat mereka. Itu Yerusalem, ya. Jangan kita di rumah tangga kacau balau hidupnya, lalu sok-sok ngomong soal Yesus, juru selamat dan lain sebagainya, padahal kita di rumah tangga saja tidak beres. Karena itu kita perlu dibereskan. Siapa yang sanggup membereskan saudara dan saya? Itulah Roh Kudus. Itu peran Roh Kudus. Lalu saudaraku dikatakan di seluruh Yudea, ya mungkin tetangga gitu, saudara. Tetangga kita memperhatikan kita, tetangga kita melihat kita bagaimana kita berubah dalam kehidupan. Ya, mereka melihat kita berubah, kita menjadi orang yang dulunya sukar sekali untuk tersenyum, tetapi sekarang bisa tersenyum dengan tetangga, bisa menyapa dengan sopan. Itu dia, saudaraku, bersaksi dalam sikap, tindakan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi kalau orang meminta pertanggungan jawab iman kita, ya kita baru berkata-kata kepada mereka, ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Lalu dikatakan ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, saudara, Samaria ini adalah orang-orang yang percaya tapi belum bertobat. Ya, kita perlu bersaksi sama mereka, ceritakan tentang kasih Yesus. Ya, saya dulu pernah bicara kepada teman-teman saya yang Kristen, termasuk ada Bruri Pisulima. Ya, kita kumpul, lalu saya bilang, siapa di antara kalian yang kadang ke gereja, kadang enggak? Mereka senyum-senyum, tidak ada yang menjawab, tapi mereka malas sekali ke gereja. Lalu saya bilang, kalian itu harus bersyukur. Kita ke gereja itu cuma seminggu sekali loh, saudaraku. Kadang-kadang ada di tengah hari. Kalau saya dulu, satu hari saya harus menyembah 5 kali satu hari. Itu kewajiban. Bayangin, 5 kali 7, 35 kali saya sujud menyembah. Ya, bahasanya Arab, harus saya hafalin, ngerti nggak ngerti. Tetapi kalian cuma seminggu sekali saja, nggak ada waktu. Bagaimana sih? Ya, itu kata saya kepada mereka. Karena itu saya bilang, kalian tuh orang yang sudah diselamatkan. Ayo, rajinlah mengadakan pertemuan ibadah. Jadilah orang yang beribadah dengan baik dan benar.
Saudara, setelah Yesus berkata ini, lalu dia naik ke surga. Dan orang banyak melihat, memperhatikan, terkagum-kagum sampai Yesus ditutup awan. Turunlah malaikat berkata, "Hai, engkau orang-orang Galilea." Kenapa disebut orang Galilea? Karena Yesus paling banyak membuat mujizat di Galilea, sehingga para pengikutnya berasal dari daerah Galilea. Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus datang pertama kali menawarkan keselamatan. Yesus datang yang kedua kali, tidak ada lagi keselamatan, yang ada penghakiman. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi berjaga-jagalah. Mulai dari sekarang bertobatlah dan minta Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan, jiwa saudara. Sehingga saudara menjadi orang yang tepat guna untuk menjadi saksi Tuhan. Punya kuasa yang hebat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.